Empat menteri di Kabinet Kerja memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum yang digelar Mahkamah Konstitusi. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka hadir atas permintaan MK untuk menjelaskan terkait realisasi bantuan sosial atau bansos yang dituding jadi alat politik Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dalam kesempatan itu Risma menjelaskan nominal anggaran Kementerian Sosial di 2023 dan 2024. Untuk tahun lalu, Kemensos mendapatkan anggaran 87,2 triliun rupiah pada tahun anggaran 2023. Risma mengatakan, dari jumlah tersebut 98,65% porsinya atau 86,1 triliun rupiah digunakan untuk program perlindungan sosial atau Perlinsos. Sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian. Selain itu, Risma mengaku tidak mengusulkan bantuan El Nino kepada Kementerian Keuangan. Risma menyebut bantuan itu tidak diusulkan karena tidak mengetahui apakah kondisi keuangan dan ekonomi makro memadai untuk menyebarkan bantuan ini. Sebagaimana diketahui, bantuan El Nino diserahkan karena produktivitas pertanian yang menurun akibat fenomena iklim. Dalam momen yang sama, Menko Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa fenomena ini telah diprediksi oleh BMKG. Erlangga juga menjelaskan El Nino juga mempengaruhi penurunan produksi di beberapa negara. Ia mencontohkan sejumlah negara produsen beras seperti Thailand dan Vietnam. Nilai cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret turun 3,65 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,5% menjadi 140,4 miliar dolar AS. Penurunan bulanan ini merupakan yang terbesar sejak Mei 2023. Posisi cadangan devisa Indonesia di posisi 140,4 miliar dolar AS di akhir Maret menjadi yang terendah dalam 4 bulan terakhir. 3 bulan pertama 2024 ini, nilai cadangan devisa Indonesia sudah terkuras hampir 6 miliar dolar AS. Bank Indonesia menjelaskan, penurunan cadangan devisa Indonesia dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, antisipasi kebutuhan likuiditas falas korporasi, dan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa pada Maret masih setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU telah memanggil perwakilan maskapai penerbangan terkait persoalan kartel harga tiket. Pemanggilan ini untuk menggali penyebab kenaikan harga tiket yang terjadi saat ini. Apakah karena pengaruh harga bahan bakar, tingginya demand, perubahan nilai tukar rupiah, atau komponen biaya lainnya yang berkaitan dengan total biaya operasi maskapai. Terkait hal ini, anggota KPPU Goprera Panggabean meminta maskapai kooperatif dalam melaksanakan putusan. Diketahui, KPPU memanggil 7 maskapai yang menjadi terlapor dan terbukti bersalah dalam melakukan kartel harga tiket. Proses pemanggilan dilakukan mulai 26 Maret hingga 2 April 2024. Namun, hanya 6 maskapai yang memenuhi panggilan KPPU. KPPU melakukan klarifikasi atas implementasi pelaksanaan putusan tren kenaikan harga tiket serta penjualan tiket subkelas dengan harga paling tinggi 7 hari sebelum dan setelah Lebaran. Pasca pemanggilan maskapai ini, KPPU juga akan memanggil travel agent untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat ke-7 maskapai tersebut. Khususnya yang berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, seperti harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan yang tidak diberitahukan secara tertulis kepada KPPU seperti subkelas harga tiket yang dijual, frekuensi penerbangan, dan sebagainya. McDonald's akan membeli seluruh waralabanya di Israel sejumlah 225 gerai. Hal ini diumumkan perusahaan hanya beberapa minggu setelah melontarkan pernyataan bahwa perang Israel-Hamas merugikan bisnisnya. Raksasa makanan cepat saji itu mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan waralaba Israel Alonial untuk membeli restoran waralaba McDonald's milik perusahaan tersebut. Namun ketentuan kesepakatan antara kedua belah pihak tidak diungkapkan. CEO dan pemilik Alonial, Omri Padan, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa selama lebih dari 30 tahun pihaknya telah menghadirkan McDonald's di Israel dan melayani komunitasnya. Alonial mempekerjakan lebih dari 5.000 orang di seluruh restoran McDonald's di negara tersebut. Sebagian besar gerai McDonald's di seluruh dunia dijalankan oleh operator waralaba lokal.
Operator-operator ini dalam banyak hal bertindak sebagai bisnis independen. Artinya, mereka menetapkan upah dan harga, serta jika dirasa perlu akan memberikan pernyataan atau sumbangan sesuai kebijaksanaan mereka. Apple menghadapi tuduhan bahwa mereka mendisiplinkan dan memberhentikan karyawan karena menunjukkan dukungan kepada rakyat Palestina di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Lebih dari 300 karyawan korporat dan retail Apple yang disebut Apple's for Ceasefire menandatangani surat terbuka mendesak CEO Tim Cook untuk menjelaskan bahwa nyawa warga Palestina penting. Kelompok pekerja itu juga mengklaim bahwa Apple memecat seorang karyawan Palestina di toko perusahaan di Lincoln Park, Chicago. Mantan karyawannya, Matt-Lee Laibah Espinoza, mengklaim dirinya mengalami pelecehan dari manajer toko karena mengenakan kefieh saat bekerja meskipun tim mengatakan hiasan kepalanya sesuai dengan kebijakan Apple. Surat terbuka dari Apple's for Ceasefire selanjutnya menyatakan bahwa tindakan perusahaan dalam beberapa bulan terakhir telah menunjukkan pimpinan Apple tidak memiliki niat untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi warga Palestina. Dan mereka sama sekali tidak diterima di dalam lingkungan kerja Apple.